bersukacita ada di rumah Tuhan pagi hari ini, amin. Yang bersukacita katakan amin. Lebih lagi katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita akan memproklamasikan Mazmur 91 saudaraku. Dan ini nyata dan jadi dalam kehidupan kita. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam,
terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya telah diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Buat firman Tuhan. Haleluya. Dan kita akan memproklamirkan deklarasi Pentakosta yang ketiga, saudaraku. Dengan bersama-sama kita katakan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari beri tepuk tangan bagi Allah kita yang hidup. Tuhan, Engkau berjanji saat Engkau datang kelak, Engkau menjemput kami bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih buat janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami bersyukur buat penyertaan dan kasih Tuhan sepanjang minggu ini dalam hidup kami. Tuhan, kami ada sampai hari ini karena tangan-Mu terus memegang kami. Karena anugerah-Mu terus mengelilingi hidup kami ya Tuhan. Karena kasih setia-Mu tak pernah berancak dalam hidup kami, dari hidup kami. Tuhan, kami bersyukur, sangat bersyukur punya Allah yang hebat luar biasa seperti Engkau. Dengan apakah kami balas anugerah-Mu, kebaikan-Mu ya Tuhan. Tidak ada persembahan yang sanggup membalas kebaikan Tuhan. Hanya hati kami yang menyembah Tuhan. Siang hari ini kami bawa ke hadapan-Mu. Selidiki setiap hati kami ya Aba. Selidiki, Kau melihat apapun yang terjadi dalam hidup kami. Engkau tahu apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi. Oleh karena itu pagi hari ini ya Tuhan, kami bawa semuanya ke kaki Tuhan. Kami letakkan semuanya di tangan Tuhan. Engkau yang menyelesaikannya bagi kami. Engkau yang menyembuhkan kami. Engkau yang memberi kelegaan bagi setiap jiwa kami. Engkau yang memberi jalan keluar bagi setiap kami ya Tuhan. Kami taruh di kaki-Mu, kami taruh di tangan-Mu. Tuhan yang mengerjakannya bagi kami dan menyelesaikannya bagi kami. Sebab begitulah besar kasih setia Tuhan bagi kami ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Tugas kami siang hari ini adalah membawa penyembahan dari hati kami kepada Tuhan. Kami tidak hanya meminta, tapi kami memberi yang terbaik, yaitu hati kami.
penyembahan kami, pujian kami kepada Tuhan. Kami tahu Kau disenangkan lewat pujian dari hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan memulai ibadah ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk umat Tuhan. Tetap dengan hati yang menyembah kepada-Mu. Engkaulah Tuhan penolong kami. Engkaulah Tuhan penolong kami. Oh, Yesus. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Amin. Kau Tuhan, Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku. Kau penolong hidup kami dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru.
Setiap hari Tuhan menolong hidup kami. Setiap hari Tuhan menjagai kami seperti biji matamu. Setiap hari Tuhan Engkau memegang kami, memegang tangan kami dan membawa kami kepada kemenangan. Matamu terus tertuju kepada kami. Begitu berharganya kami di hadapan-Mu. Begitu mulianya hidup kami di mata-Mu. Terima kasih Allah. Kasih setiamu, tanpa kami sadari pun Engkau terus ada bagi kami. Thank you, Lord. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kau jagai kami, Kau jagai hidup kami, Kau memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Oleh karena itu kami datang membawa sembah kami di hadapan-Mu siang hari. Kami bawa seluruh keberadaan kami Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur kami. Sujud di hadapan tatamu Kau melihat setiap kami. Ini kerinduan kami ya Allah. Kami mau terus ada di hadapan-Mu Yesus. Ada
Sebab hanya bagi Yesus kami naikkan pujian kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kami terus ditolong. Kami percaya hidup kami berharga di mata Tuhan. Kami percaya hidup kami terus ditolong oleh Tuhan. Karena Tuhan baik bagi setiap kami umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memuji Engkau, meninggikan dan bersorak bagi Tuhan. Semua umat Tuhan yang mau memuji Tuhan bersama kita katakan. Amin. Sekali lagi katakan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Boleh tos kiri kanan katakan Tuhan Yesus baik bagi kita saudaraku. Nah hari ini kita terus bersuka cita di dalam hadirat Tuhan, amin. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus, Tuhan yang baik. Sebab hari ini hari yang sudah Tuhan jadikan untuk kita bersuka di hadapan Tuhan, amin. Yes. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Boleh colek kiri kananmu katakan hari ini. Yes. Dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, amin. dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari Bersuka, bersuka cita. Haleluya, bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari umat Tuhan sekali lagi. Hari ini hari yang telah. Dijadikan Yes, amin. Mari kita. bersuka. Kalau ada kiri kanannya yang belum bersuka cita boleh dicolek katakan. Hari ini semuanya harus bersuka di hadirat Tuhan. Yes. Dijadikan Tuhan. Amin. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Oh, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita, bersuka, Bersuka, oh, bersuka dalam Tuhan. sekarang Bersuka, bersuka cita. Boleh bertepuk tangan di atas kepala katakan. Amin. Kami bersuka di hadirat Tuhan. Tempat yang terbaik bagi kami. Oh, haleluya. Amin. Tuhan mari bersuka, bersuka citalah. Lebih lagi, oh. bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Haleluya. Bersuka, Amin. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya, saudaraku. Tuhan berkata bersuka citalah senantiasa. Kapan saudara? Senantiasa, amin. Bukan hanya sekarang, amin. Sekarang bersuka, besok bersuka, selamanya bersuka, amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, ya. Bersuka, bersuka, selama-lamanya kami bersuka Tuhan. mari Bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan.
Tuhan baik, amin. Amin. Oleh karena itu terus bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Karena Tuhan terus menolong kita, amin. Bersama dengan Tuhan kita berjalan dari hari ke hari kita, haleluya. Denganmu Tuhan kami berjalan, amin. Yes. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yo, sama-sama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau Pegang pegang, hidupku amin, amin, amin. sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkah, yes, Yesus. Yesus, Kaulah Raja. dalam hidup, berkuasa berjaya untuk Yesus, selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa sekali lagi berjaya katakan, selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai sekali lagi. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai dari kemuliaan, kemuliaan, dari kemuliaan sampai sekali lagi kemuliaan. dari kemuliaan. Sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Amin. Itu janji-Mu. Kau bawa kami dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk umat Tuhan yang diberkati Tuhan dan yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita akan menyiapkan saudaraku hati kita untuk bunyi firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan memberikan persembahan kita saudaraku. Mari siapkan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Kau terus menolong kami Tuhan. Sebentar Tuhan Yesus sebagai bentuk ucapan syukur kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan yang menyediakan segala yang dibutuhkan oleh umat-Mu. Kami percaya Tuhan. Kau berkati firman-Mu, berkati kami semuanya mendengarkan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin, amin. Silakan yang melayan boleh maju ke depan. Haleluya.
masih ada Tuhan bagiku. Menolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Bapa-Ku yang setia. Saat ku dalam Kesesatan yang ku harap hanya Kau Tuhan. saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Amin. Terus ada bagi kami penolong. Ku hanyalah dirimu, menghibur. Ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku. Saya undang kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Penolong, ku hanyalah dirimu, penghibur, ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Syukur ya Tuhan, kami naikkan kepadamu. Pagi hari ini kami semua dalam keadaan baik dan sehat. Kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati kebaikan kemurahan pagi ini. Kami masih boleh berkumpul bersama dengan orang-orang percaya untuk kami memuji, menyembah, bahkan kami untuk mendengar, diberikan kesempatan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami buka hati dan pikiran kami ya Bapa. Berfirmanlah, bersabdalah. Biar kiranya Tuhan firman yang kami dengar menguatkan iman kami, meneguhkan iman kami, sehingga kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang hari-hari ini Tuhan ada banyak menyesatkan orang-orang Kristen Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau sendiri yang memberikan pewahyuan atas setiap umat di tempat ini. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari setiap kita diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan Bapak Ibu duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu sehat semuanya? Amin. Bapak Ibu bersuka cita? Amin. Buktinya apa kalau Bapak Ibu bersuka cita? Kasih senyum dan tertawalah yang lepas. Ya, ha kayak gitu ya. Oke. Sebagian pasti sudah mengenal saya, namun banyak yang belum. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya panjangnya Kristanto Wahyu Irawan, nama lengkapnya itu nama panggilannya Iwan. Ya,
Saya tinggal di Lipo Cikarang, kerjaannya di seluruh Kabupaten Bekasi, bahkan di Indonesia. Tapi tugasnya ada di Kabupaten Bekasi karena selain menggembalakan di GBI Geria Asri II, saya juga bertugas di Kementerian Agama sebagai penyuluh agama Kristen untuk wilayah Kabupaten Bekasi. Nah, termasuk di gereja ini gitu. Nah, saya juga yang ngurusin surat-surat izin untuk gereja-gereja yang namanya disebut SKTL, surat keterangan tanda lapor. Nah, itu nanti urusannya Pak Gembala gitu ya dengan kami. Oke. Hari ini diberi judul, temanya saya dikasih tema penasihat. Penasehat atau penasihat sih? Di flyernya saya diberi di temanya penasehat gitu. Tapi kalau kita baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia, penasihat gitu. Apapun itu kita udah tahu maknanya pokoknya lah ya gitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau penasihat itu adalah orang yang memberi nasihat atau saran gitu. Nah, sekarang saya mau nanya, nasihat sama ajaran itu beda atau sama? Beda. Nasihat dan ajaran gitu. Nah, bedanya apa? Kalau bedanya apa? Nasihat dan ajaran atau didikan. Beda Pak, tapi bedanya apa? Bedanya kalau nasihat atau the counselor itu fokus kepada satu pribadi. Gitu. Nah, tema dalam bulan ini kan kemarin ada penolong. Itu kemudian ada penghibur ya. Kemudian waktu saya di Geraha Harapan di Bun ini penghibur gitu. Pelindung, nah sekarang penasehat. Nah, kalau penasehat itu fokus kepada pribadi. Di mana kita bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus dan Roh Kuduslah yang menolong, menyertai, menghibur, menasihati kita. Ketika kita mau berbuat salah gitu, ketika kita mau berbuat dosa gitu, kita diingatkan, jangan kau berbuat dosa, jangan kau berbuat itu. Kenapa? Kita sudah tahu kebenaran. Namun kalau ajaran atau didikan itu fokus kepada satu kelas, kepada orang banyak. Gitu. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan satu ajaran di mana itu diperlukan untuk ketika nanti Bapak Ibu Tuhan panggil sebagai konselor. Tuhan panggil sebagai penasihat. Bapak Ibu, satu waktu kita pasti akan Tuhan kasih kesempatan untuk menjadi seorang penasihat. Walaupun kita kadangkala sering curhat sama orang lain. Nah sekarang pertanyaan kita untuk merenungkan, kita lebih banyak curhat sama orang atau kita lebih banyak menasihati orang? Pak, saya lebih banyak curhat sama orang. Ketemu teman bentar-bentar curhat. Enggak apa-apa. Daripada dipendam sendiri, akhirnya tampilan kita sehat, tapi dalamnya kita sakit. Lebih baik diceritakan karena ada satu kalimat, keterbukaan adalah awal pemulihan, tapi ceritanya harus sama orang yang tepat. Namun kadangkala juga kita tiba-tiba didatangin orang untuk dimintain nasihat. Aku sedang ada masalah kayak gini, kira-kira solusinya apa ya? Sebentar ya, aku tak tanya dulu sama Pak Gembalaku. Sebentar ya, aku tak telepon sama Bu Gembalaku. Sebentar ya, aku tak telepon sama Gembalakulku. Tadi di Pentakosta ketiga kita baca, Tuhan memberikan kuasa untuk kita menyelesaikan amanat agung sampai Tuhan Yesus datang kembali. Nah kalau kita imani itu seperti tertulis di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Terus kita kalau ada yang minta nasihat sama kita, sebentar ya. Buat apa kita baca Alkitab setiap hari kalau kita tidak bisa menjadi penasehat? Jadi Bapak Ibu semua adalah seorang penasehat, seorang konselor. Coba lihat kanan kirinya. Ya,
Itulah wajah-wajah konselor. Berarti besok Bapak Ibu akan buka ruko untuk buka layanan konseling. Ya gitu. Siapapun kita suatu saat nanti pasti akan menjadi seorang penasehat konselor. Apalagi Bapak Ibu yang sudah menikahkan putra putrinya. Sudah jelas sekali aturannya. Tidak boleh cawe-cawe di dalam keluarga anaknya yang sudah menikah. Karena posisinya sudah berbeda, yang tadinya bisa mengikut ambil keputusan ketika anaknya belum menikah, ketika anaknya sudah menikah maka posisinya sebagai penasehat. Ketika anaknya datang, Pak, Bu, saya ada kayak gini, solusi kayak gini, ada masalah apa? Gitu. Ada masalahnya apa? Aku baru dipromosikan naik jabatan, terus gajiku naik 3 kali lipat. Kira-kira buat apa ya duitnya Pak, Bu? Oh itu enak kan curhat kayak gitu kan? Ya udah investasi aja di rumah, buat beli rumah, buat beli aset, tanah dan sebagainya. Nah itu orang tua. Ya udah kirim ke rekening Bapak lah gitu. Barang berapa kalah kalau kamu kirim. Nah itu juga sehat. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan untuk kita mempersiapkan diri kita menjadi seorang penasehat. Kalau kita sering diajar, kalau kita sering mendengar kata ajar, gitu, maka jangan ragu-ragu, jangan takut bahwa memang kita sebagai orang Kristen itu harus saling mengajar. Yang diajar orang Kristen, yang diajar juga orang Kristen. Kenapa harus terjadi seperti itu? Karena kita harus saling mendoakan. Kita harus saling mengingatkan. Kita harus saling menasehati. Mengapa orang percaya? Nah ini pertanyaan yang lebih dalam lagi. Mengapa orang percaya harus dinasehati? Kenapa orang percaya harus diajar? Pak, saya udah Kristen dari kecil. Saya punya teman Pak, tetangga saya persis. Ketika mereka lahir, mereka didoakan sesuai keyakinannya. Gitu. Mereka, bapaknya di telinganya memberikan suara adzan, gitu kan. Saya lahir sama teman saya diadanin, saya dibacain doa bapak kami. Jadi saya udah Kristen dari kecil Pak. Gitu. Terus kenapa saya masih perlu diajar? Kalau pertanyaan seperti itu, kenapa banyak orang Kristen yang beberapa bulan lalu bisa terkontaminasi iman dan otaknya ketika dengar kata Kristen progresif? Artinya usia boleh saja 30 tahun ke atas, tapi iman bisa jadi masih kerdil, bisa jadi masih lebih tangguh, lebih kuat imannya anak-anak sekolah minggu daripada kita. Kenapa? Semakin kita berpikir, semakin kita dapat pengajaran, justru malah kadang-kala kita semakin bingung. Gitu. Dan akhirnya akan muncul pertanyaan, bener gak sih Kristen ini? Dan akhirnya ketika ada pengajar palsu, pengajaran sesat masuk, oh iya deh aku gak ikut itu. Oh iya deh aku lakukan itu, padahal itu menyesatkan. Bapak Ibu, kita harus banyak belajar. Banyak cari nasihat. Contoh, Yosua. Dia diajar, dia dipersiapkan sebagai pemimpin oleh siapa? Musa. Timotius banyak dinasehati oleh Paulus. Dia dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin. Elia, dia juga mempersiapkan seorang yang bernama Elisa. Bahkan sampai Elisa mengejar, menunggu Elia. Gak mau jauh daripada Elia. Sampai dia mendapatkan pengurapan daripada Elia. Markus, dia belajar, dia pasang telinganya untuk mendengar pengajaran-pengajaran para rasul. Dan pada akhirnya dia menulis satu Injil
yaitu Markus. Markus bukan murid Yesus, nggak tercatat. Markus itu adalah anak daripada Bu Maria. Markus itu anaknya siapa? Bu Maria. Siapa Bu Maria? Banyak nama Maria di dalam Alkitab. Tapi Maria ini adalah Maria yang rumahnya ditempatin oleh para rasul. Yang disebut loteng atas. Loteng atas itu, rumah itu adalah rumahnya Bu Maria. Anaknya namanya Markus. Markus ada di situ bersama dengan para rasul. Karena para rasul ngumpul cerita tentang penginjilan, cerita tentang misi dan sebagainya. Dan akhirnya dia mengerti, dia membukukannya. Dan akhirnya ketika dikanonisasi menjadi satu Injil. Dimanapun kita berada, kita harus peka. Kita harus dengar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita harus memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Kita harus memiliki rasa haus dan lapar akan nasihat-nasihat dari para pemimpin-pemimpin. Pemimpin memang bisa salah. Tapi setidaknya kita tahu bahwa pemimpin yang diurapi itu bisa kita cari nasihat-nasihat daripada para pemimpin tersebut. Karena kita manusia naturnya berdosa. Gak ada yang sempurna kecuali Tuhan Yesus. Kalau mau nyari yang sempurna gitu, gak bakalan ketemu. Mau dimanapun berada, gak bakalan ketemu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah Tuhan panggil untuk ada di gereja ini, jadilah orang yang setia. Karena tadi Pak Abraham ada di tempat saya ketemu. Pak Abraham nitip pesan, Pak Iwan, tolong sampaikan ke jemaat. Saya mau kasih modal pada jemaat. Berapa Pak? 1 juta. Jadi nanti kalau Pak Abraham datang ke sini, tagih modalnya. Kalau enggak sama Bu Gembala. Gitu. Modalnya berapa? 1 juta, yaitu setia, jujur, taat. Ketika saya merenungkan ini, saya diminta khotbah di salah satu gereja di Tambun Selatan ini. Sampai gembalanya, Pak saya pasang spanduk ya Pak. Tulisan 1 juta itu dipasang. Saya ngomong, Bu titip salam ya buat adik ibu. Sampaikan salam saya 1 juta ini. Ya gitu kan. Yaudah ntar saya ngomong deh sama adik saya. Gitu. Karena adiknya itu adik kandungnya artis favorit saya. Dulu tergabung dalam trio Libels, Roni Sianturi. Gitu. Iya nanti saya sampaikan. Saya temenan kok Bu di Facebooknya kayak gitu kan. Saya temenan sama temennya lagi gitu. Ya. Gak usah lari ke situ lagi, kembali ke laptop. Kebenaran harus kita cari. Nasihat harus kita kejar. Dan kebenaran itu dalam bahasa Ibrani sedek. Saya belajar, saya membaca, kemudian saya coba merangkum. Ada 3 kebenaran yang harus kita cari. Harus kita dapatkan dalam hidup kita. Yang pertama adalah kebenaran rohani. Kebenaran apa Bapak Ibu? Rohani. Contohnya siapa? Elisa tadi. Dia kejar yang namanya Elia. Dia tungguin pengurapan daripada Elia. Saya sampaikan kepada anak-anak muda. Generasi Yeremia. Dimanapun saya ketemu sama anak-anak muda. Mau di gereja, mau di tempat saya ngajar. Saya sebagai relawan di sekolah negeri. 2 sekolah SD, 1 SMP. Ngajar agama Kristen sebagai relawan. Gak ada biaya dari sekolah. Karena apa? Boro-boro biaya. Bisa masuk aja ke sekolah negeri untuk ada guru agama Kristen aja juga sudah. Haleluya, puji Tuhan. Gitu. Awalnya saya ada 2-3 guru sekolah negeri. Di sekolah negeri yang saya ngajar ditolak. Kemudian orang tua sudah hopeless. Udah putus asa. Pas di gereja, orang tua itu di salah satu gereja sedang beribadah, curhat. Nah itu tadi kan, pentingnya curhat. Ngobrol sama gembalanya, udah temuin aja Pak Iwan. Coba ajak dia ketemu sama kepala sekolah. Ya udah saya diajak ketemuan, kepala sekolahnya bilang, Pak di sini gak ada jam untuk kelas agama Kristen.
Hari Jumat, yang lain pada Jumatan saya bisa untuk ngajar, saya luangkan waktu. Tapi di sini nggak ada kosnya, nggak ada biaya. Saya kesini bukan nyari biaya, di sini saya bukan nyari uang. Ya, terus Bapak nyari apa? Dipojokin lagi, saya nyari keadilan supaya yang agama Kristen itu bisa belajar. Karena di sana ada 75 anak Kristen di SD itu. Kita nggak ada ruangan, koridor juga nggak apa-apa. Itu tahun 2022 awal. Dan akhirnya puji Tuhan saya diterima untuk ngajar sampai sekarang. Dan kepala sekolahnya bilang, Pak Iwan jangan keluar ya dari sini ya, tetap ngajar agama Kristen ya. Baik Bu, terima kasih, sekarang malah jadi teman baik. Kepala sekolahnya dimutasi ke SD Negeri 3. Tolong Pak Iwan tetap ngajar di SD Negeri 2. Saya mutasi ke SD Negeri 3, Pak Iwan ikut saya ngajar, jadi 2 sekolahan. Di SMP Negeri 5, saya ngajar ada 170 anak Kristen. Saya ngajar kelas 7, 8, 9 dari tahun 2022 juga. Kemudian wakil kepala sekolahnya pindah, mutasi. Pak Iwan, nanti kalau saya udah ditempatkan di tempat yang baru, saya minta Pak Iwan jadi guru agamanya ya. Nggak bisa, waktunya saya nggak mungkin dibagi-bagi. Saya punya paling hari Jumat dan Sabtu, Senin sampai Kamis di kementerian, di Kemenang. Yaudah paling nggak orang deh, boleh nanti saya kirim. Akhirnya beberapa orang minta untuk ngajar agama. Cari kebenaran itu. Saya katakan cari ke anak-anak muda, murid-murid saya di gereja-gereja. Ketika engkau ketemu gembalamu, kejar pengurapan itu. Minta doain. Ya tentunya enggak setiap minggu langsung minta didoain, gitu kan. Waktu-waktu tertentu ketika engkau didorong untuk engkau minta didoakan, engkau merasa badanmu enggak fit, enggak enak, sakit, engkau sedang mengalami gundah gelana, engkau lagi enggak nyaman, datangi gembalamu, datangin ibu gembalamu, datangin gembala kulmu, datangin pimpinan-pimpinan rohanimu yang ada di gereja. Datang berdiri di depannya, tundukkan kepalamu, doain saya. Kejar kebenaran itu, jangan nunggu. Sekarang anak-anak saya yang ada di SMP maupun itu HKPP, GKI, GPDI, GKPB atau apapun gitu, GBKP gitu. Pak, saya kemarin minta didoain Pak sama pendeta saya. Bagus, kejar. Walaupun mereka asing mungkin dengan istilah pengurapan gitu, kejar. Karena Alkitab sudah jelas katakan, kejar pengurapan itu. Jadi ini menjadi tren, kenapa? Ya kalau misalnya didengungkan kejar pengurapan generasi Yeremia cuma ada di GBI, nanti khawatir 2045 gitu ya dan seterusnya yang jadi pemimpin banyak kan orang GBI. Gitu. Gereja lain nggak ada, ajarin gitu. Supaya mereka juga kejar kebenaran itu. Nah Bapak Ibu, ini orang tua, jangan sampai anak Bapak Ibu berangkat atau keluar dari rumah belum didoakan oleh Bapak Ibu, belum tumpangin tangan oleh Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu sudah tumpangkan tangan kepada anak-anak sebelum mereka keluar dari rumah. Supaya apa? Diluputkan daripada mara bahaya atau apapun. Anak tiba-tiba ngeloyor, "Hei, balik." Apa? "Papa mau tumpang tangan, kamu ngeloyor aja." Nah, gitu. Walaupun intonasinya keras gitu, tapi kan sesuatu yang baik. Dan itu juga saya lakukan di dalam rumah saya. Anak saya 3. Kalau yang gede masuk kerja, masuk shift pagi gitu, kerjanya di Karawang. Masuk shift pagi jam 4 kurang dia udah siap-siap berangkat. Ketok pintu, "Pak doain." Malamnya saya pulang tengah malam saya. Iya, teplek gitu dah. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus turun melimpah menyertaimu. Amin. Udah. Dia keluar kamar, blek tidur lagi. Gitu. Fisik nggak kita pungkiri gitu kan. Datang lagi yang perempuan, sekolah di Mitra Industri dari Liput Cikarang jam 5 masuk lagi. "Pak doain dia." Blek. Tumpangin tangan, doain.
yang kecil, yang kelas 3 SMP. Perjalanan dari rumah ke sekolahnya itu ada kurang lebih sekitar setengah jam lebih bawa kendaraan sendiri. Wah, mau berangkat Pak? Iya, tumpangin tangan. Udah tidur lagi. Setengah 7 dibangunin lagi sama istri. Iya Pak. Berangkat, ya setengah 7. Melek-melek, kok rumah kosong. Udah pada berangkat kerja, berangkat sekolah, tinggal sendirian. Baru buka Alkitab, baru baca firman Tuhan. Enak. Mandi, ngapain? Tidur lagi. Enggak lah, pergi ke Pemda, ke Delta untuk kerja. Apakah setiap hari seperti itu? Ya enggak. Kadang malah saya bangun lebih pagi jam 3, saya udah doa. Kadang-kala saya menunggu anak-anak sini semuanya masuk. Yang SMP pun bangun pagi, suruh bangun pagi, tumpangin tangan semuanya, lanjut doa. Yang kedua, kebenaran moral. Ini juga harus kejar. Nasihat-nasihat moral pun juga harus dikejar, kebenaran-kebenaran pun harus kejar. Contohnya siapa? Orang Samaria. Ada orang yang kena begal, imam lewat, cuek, udah tahu kebenaran. Lewi lewat, cuek, pada tahu kebenaran. Orang Samaria yang dianggap berdosa, malah peduli. Apakah fenomena itu sekarang terjadi? Ya. Orang yang kita anggap Kristen sungguh-sungguh, orang yang kita anggap sebagai pimpinan, orang yang kita anggap mereka orang yang suci, justru malah kadang kala tidak seperti apa yang kita bayangkan. Yaitu tadi, karena kita manusia natur berdosa, tapi setidaknya moral kita, kepedulian kita, empati kita harus kita tunjukkan, harus kita munculkan. Kita sebagai orang Kristen. Jangan sampai kita nggak peduli sama sekali. Kita di lapangan khususnya lah. Itu banyak sekali. Apalagi saya kerja di kementerian sebagai penyuluh, ketemu pemimpin-pemimpin gereja. Oh, enggak semuanya orang yang gelar pendeta, orang yang punya gelar STH, MTH, doktor. Seperti yang kita bayangkan bahwa dia orang yang mengerti kebenaran kemudian melakukan kasih. Belum tentu. Kadang-kala mereka ketika diundang, yuk Pak kumpul, yuk kita fellowship. Yang ditanya pertama kali apa? Siapa aja yang diundang? Gereja mana saja yang diundang? Yang diundang, yang ngundang kami Pak, para penyuluh Pak. Siapa kamu? Pak Bimas datang enggak? Pak Bimas gak bisa hadir Pak. Beliau ada di Bandung, ada tugas, ada pertemuan ini. Enggak kalau dia gak datang. Kamu bukan level saya. Padahal pendeta. Yang ngundang pendeta hanya tugasnya di Kementerian Agama. Gak dianggap. Ketemu lagi, siapa yang datang? Siapa yang diundang? Ada Pak, beberapa gereja, GBI, Reform, GBDI, GKI. Enggak. Saya gak mau ketemu sama orang-orang itu. Apaan? Orang lagi doa, tiba-tiba kutur gini. Nah, itu saya dengar langsung. Bagaimana Yohanes 17 ayat 21? Perintah Tuhan untuk kita bersatu. Sama seperti Yesus dan Bapa juga satu, itu akan tergenapi kalau para pemimpin, para pendeta, para orang yang gelarnya STH, MTH tidak punya moral, tidak punya etika seperti itu. Saya sampaikan di sini apa adanya. Maka tadi saya katakan orang yang semakin pintar, orang yang semakin ngerti kebenaran belum tentu punya kebenaran moral. Justru malah mending seperti Bapak Ibu semuanya, Pak tetangga saya kelaparan Pak. Saya salah nggak Pak kalau kasih makan mereka? Benar. Pak tetangga saya Pak kemarin kritis Pak. Gitu. Tiba-tiba saya keluarkan kendaraan saya. Langsung kemudian saya bawa ke rumah sakit, saya bawa ke klinik. Saya urusin. Benar nggak? Benar.
Pak mau Agustusan Pak, ada kerja bakti Pak. Boleh gak Pak saya keluar bantuin mereka? Bener. Saya tahu hari ini saya akan seharian di gereja. Pagi melayani di sini, pulang dari sini langsung ke gereja lagi, ada pemuritan MSK sampai jam 2. Setelah itu baru pulang ke rumah kakak karena hari ini 40 harinya kakak ipar. Jadi saya di lingkungan gak akan ada rumah, pulang sampai rumah antar malam jam 9. Makanya kemarin ada kerja bakti, saya nongol. Saya muncul kemarin bantu-bantu. Ya bantu-bantu sekuat saya karena setahun ini saya udah kena selain ada gula juga saya kena saraf kecepit. Jadi saya tidak bisa bergerak seperti dulu lagi gitu. Begitu datang, Pak Pendeta datang, Pak duduk aja Pak. Enggak, saya tetap bantuin, ambil sarung tangan, gosok-gosok kayu untuk umbul-umbul. Paling 15 menit, habis itu duduk lagi. Pak ini es teh manis Pak, jangan diminum. Gitu. Bapak udah siapin tuh sama ibu-ibu Fatayat, teh tawar. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa dibedakan? Karena mereka tahu bahwa saya ada satu penyakit yang tidak sama dengan mereka. Moral itu harus dikejar. Dan ini juga beda jauh dengan kebenaran sosial yang ketiga. Sakeus. Dia orang berdosa, kita tahu. Walaupun kita tahu dari Alkitab, bukan kita tahu secara langsung gitu kan. Bagaimana dia sebagai seorang pemungut pajak, dicaci maki, dijauhin oleh banyak orang. Tapi ketika Yesus berkata, aku ingin ke tempatmu, ke rumahmu, aku ingin menumpang, ingin makan di rumahmu. Apa yang Sakeus lakukan? Dia menemukan satu kebenaran. Di situ Yesus memberikan nasihat-nasihat. Dan apa yang ketika Yesus selesai berbicara? Sakeus, saya akan kembalikan apa yang pernah saya ambil. Saya akan bagikan apa yang menjadi haknya mereka. Muncul rasa empati, simpati itu terhadap orang lain. Sekarang menjadi perenungan kita. Yesus sudah semakin dekat. Kita sedang mendekati akhir zaman. Bapak Ibu saya mau nanya supaya kita dicerahkan. Maklum karena saya guru jadi banyak pertanyaan. Tapi tenang aja gak ada ujian. Cukup murid-murid saya di sekolah aja dapat ujian. Kita sedang mendekati akhir zaman atau akhir zaman sedang mendekati kita? Enggak Bu. Akhir zaman yang sedang mendekati kita. Artinya ada percepatan. Ada akselerasi. Cuma nggak tahu nanti sampai kapan akhir zaman itu akan terjadi. Tapi yang jelas percepatan itu sedang terjadi. Dari teknologi. Bapak Ibu baru beli handphone bulan kemarin. Coba hari ini dicek. Teknologinya pasti udah ketinggalan. Udah muncul teknologi yang baru. Coba Bapak Ibu cari. Selama ini Bapak Ibu gak pernah dapat jawabannya kan. Kalau bertanya, Pak maksudnya menghujat Roh Kudus itu apa sih? Gitu. Pasti gak dapat kan. Pendeta wah banyak versi menyampaikannya. Gitu. Guru-guru banyak, mau guru kom, guru BP2N, MSK, banyak versi-versi. Tapi kalau Bapak Ibu buka di Google, ada satu aplikasi, itu AI, robot. Bapak Ibu tanya di situ, bisa jawab. Gak beda jauh sama pendeta, sama guru Injil memberikan jawaban. Robot. Karena tahun 2023, sudah diciptakan satu robot namanya AI itu dia punya IQ setara dengan Einstein. Einstein itu IQ-nya 155. Robot yang diciptakan IQ-nya 150. Juni kemarin sudah diluncurkan lagi robot yang baru. IQ-nya 1.300 atau 1.300. Berkelipat kali ganda. Bapak Ibu mau nanya apapun tentang sejarah, tentang Bapak Gereja, tentang apapun, tahu. Gitu. Itu yang akan membuat Bapak Ibu, ngapain nanya Pak Abraham, ngapain nanya Pak Iwan,
nggak bisa jawab sejarah gereja. Ditanya sejarah gereja dunia, tanya sejarah gereja Indonesia, nggak ngerti. Itu dua pendeta itu. Mending tanya AI, akhirnya apa? Terjerumus, terjebak. Akhirnya percaya sama robot. Dan akhirnya saya nggak mau datang ke gereja, lebih baik apa? Baca dari Google, dari robot ini. Saya mau nanya apa? Bisa semuanya. Akhirnya disesatkan. Hati-hati. Bukan lagi percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Bukan lagi percaya kepada Yesus, tapi percaya kepada robot. Robot yang IQ-nya 150 aja bisa jawab semuanya, apalagi yang 1300. Hati-hati. Akselerasi itu sedang terjadi. Akhir zaman itu sedang mendekati kita. Kalau tadi ditanya, kita yang mendekati akhir zaman atau akhir zaman yang mendekati kita, emang Bapak Ibu lakukan apa untuk mendekati akhir zaman? Lari juga agak malah nyantai, gitu. Tapi mereka mendekati kita. Dan akhirnya akan ada banyak orang yang murtad, mu'alaf, apapun itu sebutannya. Dan akhirnya akan banyak orang yang tidak percaya sama Yesus, akhirnya percaya pada dunia. Ini yang harus dipegang, ini harus dicamkan dengan sungguh-sungguh. Makanya firman Tuhan dalam Matius 28, ayat yang ke-19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini perintah yang sederhana, tapi kadang-kala kita nggak lakukan. Ini nasihat yang sederhana, tapi kita susah untuk melakukannya. Padahal dikatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Apa yang kita lakukan untuk menjadikan semua bangsa murid? Kadang-kala kita malah fokus dengan diri kita sendiri. Kita egois dengan diri kita sendiri. Egois itu apa Bapak Ibu? Egois itu apa? Mementingkan diri sendiri daripada memperhatikan orang lain. Jadi egois itu adalah mempentingkan diri sendiri, lebih mementingkan diri sendiri daripada memperhatikan orang lain. Dan itu terjadi pada siapa? Kita semua. Coba bilang sama kanan kirinya, egois lu. Lu benar. Dalam hal tertentu pasti kita memiliki rasa egois itu. Betul? Dan jarang sekali orang yang punya rasa altruis. Setiap kita punya rasa egois pasti. Gitu. Suami istri. Saya kalau jalan sama istri misalnya gitu. Istri saya bilang, aku pengen makan soto. Mau gak mau saya ikut. Tapi kalau saya pengen makan ketoprak gitu, enggak lah. Aku lagi gak suka makan ketoprak, aku pengennya lagi makan mie ayam. Mau gak mau saya ngikut lagi sama dia gitu. Kapan keinginan saya terpenuhi gitu. Ya itu cerita. Tapi rasa atau lawan daripada egois itu adalah altruis. Apa itu? Lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Ada di antara kita? Ada, sesekali aja. Lebih banyak kan egois. Nah, rasa altruis itu ada di dalam pribadi Yesus. Dia lebih baik mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa daripada umat manusia. Ada gak rasa egois dari Tuhan? Gak ada, gak kita jumpai. Kalaupun Pak ada Pak waktu ini gitu. Itu semuanya karena untuk kepentingan daripada kerajaan Allah. Untuk tujuan penggenapan daripada firman Tuhan. Misalnya nih kalau ada yang kritis. Pak, waktu Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat. Itu kan egois Pak, udah ada aturannya, udah ada budayanya. Kenapa Yesus lawan? Itu kan egois. Melawan ketetapan yang sudah berlaku saat itu. Betul apa betul? Gak ada berani jawab. Yesus menyembuhkan di hari Sabat, betul gak? Betul. Melawan budaya gak? Melawan adat istiadat saat itu gak? Melawan.
Egois gak Tuhan Yesus? Gak berani jawab, takut dosa. Takut keselamatannya dikikis. Gitu. Itu tindakan progresif yang Yesus lakukan. Kalau yang beberapa bulan lalu, bulan April tuh santer, fenomenal, Kristen progresif, dia dilakukan karena apa? Untuk kepentingannya sendiri. Supaya apa? YouTube-nya banyak yang nongol, banyak yang nonton, gitu. Akhirnya apa? Cuannya naik. Kan untuk kepentingan sendiri kan. Tapi Yesus melakukan itu karena untuk tujuan penggenapan firman Allah. Untuk karya Allah yang luar biasa. Salah satu yang fenomenal dari Kristen progresif yaitu tentang perpuluhan. Di gereja saya dari dulu, dari saya mulai menggembalakan sampai kemarin bulan April, gak pernah saya yang namanya ngomong tentang uang, apalagi perpuluhan. Mau kasih ya silakan, enggak juga gak apa-apa. Gitu. Tapi di tempat ini pertanyaan yang sama saya tanyakan. Masih perlu nggak kita bayar perpuluhan? Yang kenceng dong. Lebih kenceng dong. Kan di sini ada Bu Gembala, coba yang kenceng dong. Masih saya katakan. Dan perlu. Kalau ngomong wajib, wah nanti Pak ayatnya mana Pak? Wah udah. Masih. Gereja itu bisa operasional itu dari mana? Dari Bapak Ibu. Bayar listrik, bayar air dan sebagainya. Itu dari siapa? Dari Bapak Ibu. Jangan tanggungkan kepada gembala ataupun para pengerja. Kita semua. Bulan ini gak bisa bayar listrik, telepon PLN. Tolong dong ditunda ya, kita bayarnya bulan depan ya. Karena belum ada perpuluhan masuk. Emang bisa? Kagak. Pedot ya pedot, putus-putus. Gitu. Jadi wadah yang sudah Tuhan siapkan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Coba lihat kanan kirinya, senyum dulu, dengar apa kata Pak Iwan. Saya gak ada titipan pesan loh dari Pak Abraham walaupun tadi ketemu. Saya tiba-tiba ingat aja minggu depan itu minggu ya itu aja sih. Saya sebagai orang kementerian dalam artian sebagai penyuluh harus mengingatkan. Harus menasihati. Bukan saya nggak perlu dinasihati. Kebetulan saya yang di sini dan saya pegang mic. Jadi saya yang punya kewenangan untuk menasihati. Kalau nanti saya duduk di situ begitu sudah selesai salaman-salaman gitu, gantian. Bapak-bapak maaf yang rambutnya beruban gitu kan. Ibu-ibu semuanya opung-opung, oma-oma gitu. Mau nasihatin saya dengan senang hati. Pak jangan kayak gitu dong ngomongnya kan saya nggak enak. Itu nggak apa-apa saya terima nasihatin kok. Nasihat untuk kebaikan kita semua kok. Gitu. Amin. Jadi kita mari ketika Roh Kudus mengingatkan kita. Ketika kita diingatkan. Atau ketika kita diperintahkan untuk mengingatkan orang lain. Lakukan, jangan tahan. Kenapa? Karena kita adalah orang yang harus saling mengingatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya rindu di tempat daerah sini dari dulu. Ada gereja. Di LBS. Kita sudah ada kul di sana. Mau buka gereja. Kita pemetaan kemana-mana. Saya rindu. Gak harus tempat saya. Siapapun silakan. Ini saya ngomong bukan orang GBI loh. Saya ngomong orang kemenak. Buka. Kenapa? Ada banyak orang Kristen yang hari ini bingung mau ke gereja mana. Cari mereka. Yang nyari jangan gembala. Yang nyari jangan pengerja, jangan pemain musik. Kita semua. Amin. Penuhin gereja. Cari, karena ada banyak. Saya khotbah di satu tempat. Sebelum khotbah, saya biasa doa dulu dalam mobil, nungguin gitu. Ada suami istri datang. Suaminya cantik. Istrinya cantik. Istrinya cantik, pakai kebaya gitu, warna merah. Turun dari motor. Suaminya pakai celana pendek, kaos ngoblong gitu.
balik lagi, habis ngantar. Pas di gereja, masih sepi. Saya salam-salam, nanya, Bu, Bapak mana? Ada di rumah, tadi kayaknya diantar. Iya. Kok gak ikut sekalian ibadah? Itu dia lah Pak, tolonglah Bapak nasehatin. Saya disuruh ke gerejanya dia, ya saya gak mau dia aja gak pernah datang ke gereja, saya suruh ke gereja dia. Gitu. Nah terus, yaudah saya di sini aja, saya baptis di sini, KKJ saya di sini. Gitu. Ya Bapak diajak lah, nggak mau dia, karena katanya di sini gerejanya ada apa kayak gitu lah kayak gitu. Nah Ibu percaya itu bahasa roh, saya di rumah juga bahasa roh, diomelin saya Pak. Gitu. Tahu ya maksud saya kan, ada banyak orang yang suami istri aja nggak ke gereja bareng-bareng hanya karena tidak mau kumpul dalam satu gereja. Istrinya dapat pengurapan di gereja yang itu kata suaminya, tapi suaminya nggak mau datang ke gerejanya juga nggak mau datang, cuma kamu ke sono aja. Gitu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari semakin hari semakin kita harus punya kebijaksanaan. Karena apa? Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Bulan ini Bapak Ibu sudah dapat pesan yang luar biasa. Dari mulai penolong, penghibur, penasehat, gitu. Dan terus dibekali dengan kebenaran-kebenaran itu. Materaikan itu di dalam hati. Ini direkam. Direkam. Berarti saya gak berani ngomong. Gak jadi ngomong gitu. Kalau gak direkam saya ngomong gitu. Sesuatu yang memang penting. Tapi karena direkam gak jadi. Maaf Bapak Ibu. Oke. Diedit ya. Mari kita doakan, kita menangkan bersama-sama. Di wilayah kita LBS di sini banyak sekali perumahan. Mari kita datangi. Jangan kita merasa bahwa ini menjadi saingan. Di situ ada Pak Alfian, di sana ada Pak Iwan, di sini ada Pak Abraham, di dalam situ ada GBD-nya Pak Alphonse. Di sebelah sana ada Pak Sampai. Jangan sampai kita justru malah saingan rebutan jemaat. Tapi kita harus berdoa bersama-sama, bersinergi. Mari kita menangkan. Apa ini namanya? Kertamukti ya? Kertamukti ya? Muktiwari. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan kita pecah-pecah. Aku cuma acono. Kompak jadi satu. Kalau Bapak Ibu dipanggil di sini, besarkan nama Tuhan di tempat ini melalui gereja ini. Kalau tadi saya nunjuk ke sana, gak usah jauh-jauh, di depan situ. Tiap malam ada banyak orang yang perlu Tuhan. Doakan. Gak mustahil, suatu saat nanti mungkin lagi ada orang yang pulangnya kepagian, malam minggu kepagian tiba-tiba datang ke sini ke ibadah. Kita nggak tahu, bisa saja terjadi. Gitu. Dan biarlah semuanya itu hanya karena untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tetap terus mengandalkan Tuhan. Karena dia adalah penasehat yang ajaib. Amin. Amin. Mari kita ambil waktu untuk bersatu doa. Para pemuji penyembah saya undang maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Renungkan apa yang sudah Bapak Ibu dengar pagi hari ini. Kalau ada di antara firman Tuhan yang Bapak Ibu sudah lakukan, biar itu menjadi satu penggenapan, satu tanda bahwa Ibu sudah melakukan dan mendapat peneguhan. Kalau tanda-tanda dari kebenaran firman Tuhan ada yang belum Bapak Ibu lakukan, datang dan hampiri tata Tuhan. Tuhan, aku mau melakukan. Aku mau Tuhan pakai untuk menjadi penjala manusia. Aku mau Tuhan pakai untuk memuridkan banyak orang. Aku mau Tuhan pakai untuk menjadi penasihat bagi anak-anak muda, penasihat keluarga ya Tuhan. Dimulai dari diriku sendiri ya Tuhan. Tuhan perbaiki, Tuhan benahi hidupku, Tuhan kuduskan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Saat ini Tuhan mengurapimu. Ada kuasa yang Tuhan berikan. Amin.
kuasa yang Tuhan curahkan. Sehingga setiap mulut, bibir, lidahmu ada kuasa yang menyertai ketika kau memberikan firman Tuhan. Ketika kau memberikan nasihat-nasihat, ada kuasa yang menyertai. Amin. Karena kita percaya di dalam firman Tuhan ada satu kata, bahwa ketika firman dibagikan tidak akan pernah kembali sia-sia. Firman itu menyebar menjadi benih yang tumbuh subur. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Urapi sekitar tempat ini. Amin. Kalau mereka meremehkan firman Tuhan, Tuhan yang akan membela kami. Di depan kami, di seberang tol, dimanapun. Kalau Tuhan jamah, ada banyak orang yang sungguh-sungguh menemukan Tuhan. Ada banyak orang yang bertobat. Dan akhirnya mereka datang mencari wajah Tuhan melalui gerejamu tempat ini. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari setiap kita diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita semua diberkati, amin saudaraku. Kita menjadi saksi dan lewat gereja ini banyak jiwa yang dimenangkan buat Tuhan. Haleluya. Tiba waktunya kita akan mendengar pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya percaya melalui pemberitaan firman Tuhan siang hari ini, kita semua diberkati Tuhan Yesus. Amin. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada hambanya Pendeta Iwan. Diberkati pelayanan Bapak dimanapun Bapak melayani, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kami boleh menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama sekali beribadah bergabung bersama GBI CAS, boleh melambaikan tangannya. Puji Tuhan, selamat datang Ibu. Boleh kami undang Ibu di minggu-minggu yang akan datang beribadah bersama-sama dengan kita di tempat ini. Pengumuman sepekan Gereja GBI CAS, ibadah raya tanggal 4 Agustus 2024 diadakan di tempat ini masuk jam 10, disertai dengan sekolah minggu dan diadakan perjamuan kudus. Mari kita Bapak Ibu Saudara mempersiapkan diri dan membawa persepuluhan kita. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang rindu diadakan kul setiap hari Jumat jam 19 WIB, boleh menghubungi Bapak Edo atau pengerja di tempat ini. Bagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih yang rindu untuk mengisi formulir KKJ, boleh menghubungi pengerja di tempat ini. Untuk pengumuman dari panitia pembangunan Bapak Ibu, panitia pembangunan telah menggalang dana dari janji iman, proposal, benih iman, ataupun kotak misi 2000, telah terkumpul 19.846.000. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan kita bawa dalam doa Bapak Ibu, pembangunan renovasi ini membutuhkan dana kurang lebih 30 juta. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang telah mendukung dan mendoakan. Pengumuman untuk acara syukuran keluarga Bapak Suherman atau Opa Yuli diadakan tanggal 3 Agustus hari Sabtu masuk jam 11, Bapak jam 3. Bapak Ibu diundang untuk ulang tahun yang ke-67 dan untuk memasuki rumah. Demikian pengumuman sepekan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tiba waktunya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, saudaraku. Mari siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita
memberi dengan sukacita. Haleluya. Terima kasih Bapak di sorga, kami bersyukur Tuhan bahwa pengajaran yang sudah kami terima Tuhan pagi hari, siang hari ini Tuhan. Dan terima kasih juga buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan. Tuhan, dengan karena ucapan syukur kami membawa persembahan kami dengan sukacita kami memberi kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan sediakan dan menjamin hidup kami. Kami beri dengan sukacita di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi umat Tuhan dengan bersukacita. Haleluya. Dengan sukacita kita bawa persembahan kita bagi Tuhan. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Mari kita sama-sama berdiri umat Tuhan. Yo, Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam-Mu. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas ibadah kami di siang hari ini. Tuhan berkati jemaat-jemaat yang hadir di siang hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk hamba-Nya menyampaikan firman-Nya di hari ini Tuhan, Pendeta Iwan. Biar kiranya Tuhan berkati di setiap pelayanannya, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati Tuhan setiap pekerjaannya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di siang hari ini Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit di siang hari ini karena tidak bisa hadir. Biar kiranya Tuhan berikan kesembuhan. Amin. Dan mempunyai masalah beban berat, Tuhan berikan jalan keluarnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, semua apapun itu Tuhan kami taruh di dalam kaki-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk pengerja-pengerja yang siang hari ini Tuhan, baik WL, singer, pemusik, dan apapun itu Tuhan, biar kiranya Tuhan berkati setiap pelayan kami yang berikan ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang hadir di siang hari ini Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, biar kiranya Tuhan anak sekolah minggu menjadi berkat dalam keluarga. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa untuk gembala sidang kami Tuhan, Bapak Niko, serta wakil-wakilnya Tuhan. Biar kiranya Tuhan berikan kesehatan. Kami juga mau berdoa untuk gembala kami di tempat ini Tuhan, Bapak Abraham Cisadiman beserta istri dan keluarganya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Bapak Pendeta Abraham di tempat ini ditempatkan banyak jiwa-jiwa yang datang, banyak jiwa-jiwa yang akan memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa untuk GBCS di tempat ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau berkati visi misi kami ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan di tahun ini Tuhan 200 jiwa jemaat, 10 kul dan 20 tim doa. Biar kiranya Tuhan terjadi. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa untuk tim pembangunan di tempat ini Tuhan, yang mempunyai rencana untuk merenovasi tempat ini Tuhan.
apapun itu bentuknya Tuhan, segala kekurangan dan kebutuhan kami, biar kiranya Tuhan yang cukupkan ya Tuhan Yesus. Dan kami mau berdoa untuk setiap donatur yang telah memberikan di tempat ini Tuhan, biar kiranya Tuhan berkati berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk setiap persembahan yang kami kumpulkan di siang hari ini, biar kiranya Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk setiap lingkungan tempat ini Tuhan, biar kiranya Tuhan berkati, biar kiranya Tuhan tempat ini berada menjadi aman dan tentram ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, adapun sebentar lagi kami pulang dari tempat ini Tuhan, biar kiranya Tuhan tibakan kami di rumah masing-masing dengan selamat. Dan sebelum kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami rindu untuk diberkati oleh firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita terima berkat, kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah kita kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan wajahmu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu, tanda kau menyerahkan hidupmu dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan, dan terimalah berkat. Allah memberkati dan Allah melindungimu. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah segala berkat dari Allah Bapa di surga, oleh cinta kasih anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menolong, menyertai, memelihara hidupmu dari saat ini sampai Maranatha. Mari setiap engkau yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu umat Tuhan, selamat pulang Tuhan Yesus memberkati.